Para pemirsa, sahabat yang mencintai demokrasi di Indonesia. Kali ini kita kedatangan seseorang yang menunjukkan bahwasanya Indonesia, khususnya PDI Perjuangan, tidak pernah kekurangan para pemberani. Tidak pernah kekurangan para penjuang yang membela kebenaran, demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan rakyat. Tidak berpanjang-panjang, kita perkenalkan salah satu ikon perjuangan, Ibu Indah Subekti. Kita akan memulai pembicaraan dengan apa yang terjadi terkait dengan tindakan represif untuk menurunkan bendera PDI Perjuangan. Silakan Ibu ceritakan secara kronologis dan singkat dulu. Ya, terima kasih. Berawal dari rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Gunung Kidul yang saat itu direncanakan untuk beliau hadir dalam rangka meresmikan kurang lebih 1 kilo jalan dari bantuan Inpres. Yang berikutnya memberikan bantuan untuk warga masyarakat sekitar 1.500 KK untuk pemberian kartu KIS. Dari kegiatan tersebut, di Kabupaten Gunung Kidul tiba-tiba kedatangan tamu-tamu istimewa. Kami tengah malam banyak tank-tank berkeliaran, yang diantaranya petugas-petugas yang mengatakan bahwa beliau adalah pasukan pengaman presiden, yang mendatangi kader kami untuk menurunkan bendera PDI Perjuangan. Karena bendera PDI Perjuangan adalah tanggung jawab ketua partai, maka kedua petugas tersebut diantarkan untuk menemui saya. Yang saat itu juga kami diminta untuk menurunkannya. Dan tentu karena kami minta aturan menurunkan bendera saat presiden hadir itu tidak ada, kami dengan tegas menolak di lapangan untuk kami tidak mau menurunkannya. Sehingga terjadilah adu argumen yang luar biasa, dan malam itu juga kami mendapati para aparat-aparat keamanan itu berjaga sampai dengan dini hari. Sebagai bentuk perlawanan, kami juga melakukan hal yang sama. Kami menjaga bendera tetap berkibar dan seluruh satgas kami kerahkan untuk menjaga bendera itu sampai pagi. Oke, dari statement yang Ibu sampaikan di media sosial yang sudah beredar, terkandung sebuah narasi bahwasanya penurunan bendera PDI Perjuangan itu demi untuk menjaga keamanan presiden. Sedikit tidak masuk akal buat kami yang sudah menyaksikan itu. Statement itu benar-benar keluar, dan sebenarnya di konteks apa presiden itu harus diamankan dari bendera partai ini? Ya, saat itu dua petugas yang mengatakan bahwa beliau adalah tim keamanan dari presiden, kami tanyakan langsung, apa hubungannya presiden dengan bendera PDI Perjuangan? Sedangkan beliau saat itu bisa dilantik menjadi presiden, itu karena bendera PDI Perjuangan berkibar di seluruh Indonesia. Terutama di Kabupaten Gunung Kidul, beliau 2 periode ini mendapatkan prosentase tertinggi se-DIY. Bahkan kami sampaikan juga bahwa dengan keringat-keringat mereka yang dilarang untuk memasang bendera, itulah Pak Jokowi bisa dilantik. Mereka menyampaikan bahwa ini perintah dari atasan untuk seluruh jalan yang dilintasi presiden untuk tidak boleh ada bendera, sehingga kami diminta untuk menurunkan. Kami tolak saat itu. Jika memang presiden yang meminta, sebagai warga negara kami akan taat, tetapi silahkan kami sebut dari Korem, dari Angkatan Darat, silahkan menurunkan, tetapi izinkan seluruh Satgas PDI Perjuangan untuk menunggu. Tetapi mereka menolak. Alasannya karena ibu yang bertanggung jawab dan mengibarkan bendera, maka ibu yang menurunkan. Tentu di PDI Perjuangan tidak boleh dilakukan. Di saat bendera sudah dikibarkan, kami sampaikan di situ, pantang kami untuk menurunkan. Sehingga kami pun melakukan gertak yang sama. Seandainya di luar sepengetahuan kami, ada aparat yang menurunkan dan satu bendera hilang, maka kami pastikan kami akan berjuang mempertahankan sampai titik darah penghabisan dan menumpahkan darah bersama kader dan simpatisan. Ini tidak hanya lisan yang saya sampaikan. Dan ini belum pernah saya sampaikan di media, bahwa malam itu juga dari penanggung jawab otoritas keamanan Kabupaten Gunung Kidul mengirimkan WA untuk sebagai ketua DPC
kami berbesar hati tentang bendera PDI Perjuangan yang dikandung maksud untuk diturunkan. Kami jawab melalui WA yang sama, dengan sikap yang sama bahwa kami menolak. Dan kami akan berdarah-darah untuk mempertahankan bendera itu berkibar. Dan kami memohon maaf jika kami tidak mengindahkan permohonan dari WA yang disampaikan kepada kami. Oke, saya mau sedikit mengungkit kembali saham kemenangan yang Ibu berikan untuk Jokowi yang diberikan oleh warga binaan Ibu di Gunung Kidul. Saya dengar itu adalah persentase yang paling besar DIY, tapi hal yang terjadi kemarin terkait dengan bendera, itu seakan-akan meniadakan saham perjuangan untuk mengangkat Pak Jokowi ke kursi kepresidenan ini. Kira-kira apa yang memicu sehingga dalam tanda petik beliau tega untuk melucuti atribut perjuangan yang dulu pernah menyokongnya untuk duduk menjadi manusia nomor 1 di Indonesia ini? Kira-kira apa? Saya meyakini beliau tahu karakter kami warga Gunung Kidul adalah pejuang. Dan beliau tahu bahwa kader PDI Perjuangan Gunung Kidul adalah militan. Di saat beliau berseberangan afiliasi politiknya dengan kita, beliau meyakini bahwa siapapun yang diusung calon presidennya dari PDI Perjuangan dipastikan menang. Sehingga beliau punya pikiran untuk membunuh demokrasi supaya beliau bisa menang di Kabupaten Gunung Kidul dan yang diusung PDI yang kalah. Sehingga beliau melakukan cara-cara seperti itu untuk menakut-nakuti kita, untuk memberikan iming-iming kepada rakyat. Dengan tiba-tiba datang ke Kabupaten Gunung Kidul, hanya jalan 1 kilo saja harus diresmikan oleh Presiden. Hanya karena PDI Perjuangan mengibarkan bendera, beliau takut. Padahal kamilah dulu yang memperjuangkan, membela Presiden habis-habisan saat dibully, saat disakiti, saat diserang. Kami yang berada di benteng paling depan. Maka kewajiban kami kalau kami dulu yang memenangkannya, memperjuangkannya. Dan saat itu kami melihat beliau masih berada di jalan yang benar, kami wajib untuk menjaganya. Tetapi setelah kami melihat bahwa seperti ini beliau berubah, maka kami bertanggung jawab untuk melawannya. Dan beliau punya saham tertinggi di DIY, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Periode 2014, beliau mendapatkan 61% persentase tertinggi nasional di Kabupaten Gunung Kidul. Dari seluruh kabupaten kota, kami pemenangnya. Periode kedua kami ulang kembali, 73%. Itu yang membuat kami kecewa dan malu. Di saat kita usung sedemikiannya, kita bela, ternyata beliau mencoba untuk membunuh demokrasi dan untuk mengecilkan PDI Perjuangan. Barusan saya mendengar ada satu kata kunci dalam narasi Ibu, itu adalah demokrasi. Atas nama demokrasi, Ibu membela bendera PDI Perjuangan untuk terus berkibar dan pantang diturunkan. Dan jika itu terjadi pada bendera partai lain, apakah Ibu akan melakukan hal yang sama? Tidak hanya bendera PDI Perjuangan yang kami bela, termasuk bendera-bendera lain. Jika presiden atau aparat zalim kepada rakyatnya, wajibnya PDI Perjuangan menginisiasi untuk melakukan perlawanan. Kita terlalu lama dilupakan oleh bagaimana kita berani. Maka ini momentum yang tepat untuk mengingatkan warga negara Indonesia bahwa kita harus berani karena benar, bahwa Satyam Eva Jayate, kebenaran itu pasti akan menang. Ini harus kita sampaikan kepada seluruh rakyat, tidak hanya disampaikan oleh Endah kepada kadernya, tetapi ini harus kita sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Bahwa di saat ada pemimpin yang zalim, ada aparat yang zalim, wajib hukumnya kita untuk berada di garda terdepan. Untuk kita berani menyuarakan dan melawan. Oke. Apa yang Ibu sampaikan kepada warga PDI Perjuangan khususnya, dan pada warga Indonesia umumnya, menyikapi peristiwa yang Ibu sampaikan sebagai sebuah pemberangusan terhadap kedaulatan? Apa yang harus kita semua lakukan dalam menghadapi ini semuanya? Sudah saatnya kita untuk bangkit dari tidur yang dalam. Bahwa hampir setiap hari kita melihat
penguasa sudah menggunakan kekuasaannya